sehat ya. Saya doakan semoga selalu sehat. Bertemu lagi dengan saya Pak Bahtiar di acara MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMK Al-Fajar Labaksiu Tegal. Hari ini adalah hari pertama kalian mengikuti MPLS. Lalu kegiatannya apa saja ya? Baik, untuk kegiatan yang pertama ini nanti kalian akan diajak berkenalan. Berkenalan dengan siapa? Tentang apa? Ya, ini dia. Nanti kalian akan diajak untuk berkenalan dengan lingkungan sekolah, baik di SMK maupun pondok dan juga guru-gurunya. Setelah itu nanti di akhir akan ada motivasi yang jelasnya akan disampaikan oleh guru yang kece, cantik dan juga imut. Penasaran? Langsung saja yuk. Berikut adalah penyampaian atau pengenalan lingkungan SMK dan juga motivasi kepada Pak Noval dan juga Bu Ismi. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya setelah kemarin hari Senin. Jumpa ya dengan saya di kelas untuk persiapan pemberian materi tentang daring. Nah, kali ini sudah hari Selasa ya, kita saatnya daring. Nah, jumpa dengan saya bisa yang kemarin gak hadir. Nah, sekarang bisa lihat wajah saya ya yang tanpa masker. Nah, ini karena di dalam ruangan ya hanya ada beberapa orang saja, beberapa orang tim, jadi tidak menggunakan masker. Nah, setelah acara pengecekan video nanti kita memakai protokol kesehatan lagi seperti biasa ketika ada di luar sekolah atau luar luar ruangan, luar lingkungan. Nah, kita tentunya harus memakai protokol kesehatan seperti masker, kemudian wajib membawa hand sanitizer, dan kalau nggak ada ya setiap mau masuk ke ruangan, setiap mau masuk ke kelas atau masuk ke rumah itu wajib cuci tangan, cuci kaki dulu. Ya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah singkat ya, tentang SMK Al-Fajar. Sejarah singkat mengenai SMK Al-Fajar. Ya, SMK Al-Fajar itu di dalam SK-nya itu namanya SMK Al-Fajar Labaksiu. Nah, yang lengkap seperti itu, SMK Al-Fajar Labaksiu. Nah, SMK Al-Fajar Labaksiu adalah salah satu sekolah menengah kejuruan atau yang biasa disingkat dengan SMK yang berada di wilayah Kabupaten Tegal. Nah, tepatnya di Desa Babakan, di Desa Jatimulya. Nah, lebih tepatnya lagi di Pedukuhan Babakan, Desa Jatimulya, Kecamatan Labaksiu. Nah, SMK Al-Fajar ini didirikan pada tahun 2013. Nah, pendiri SMK Al-Fajar yaitu Kiai Haji Fathuddin dan Ibu Nyai Hajah Masihah. Nah, SMK Al-Fajar adalah sekolah menengah kejuruan berbasis pondok pesantren. Ya, jadi sekolah SMK yang berbasis pondok pesantren yang ada di daerah Kabupaten Tegal. Salah satunya adalah SMK Al-Fajar Labaksiu. Kemudian sekolah ini diupayakan untuk mendidik siswa atau siswi untuk dapat mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, kemudian akal dan akhlak secara seimbang. Jadi diharapkan nantinya setelah lulus dari SMK Al-Fajar itu menjadi generasi yang
memiliki kemampuan berwirausaha dengan dilandasi akhlakul karimah. Kemudian visi misi dari SMK Al-Fajar, ya, yang pertama itu ada visinya. Nah, visi dari SMK Al-Fajar itu menghasilkan tamatan yang berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan berwirausaha dengan dilandasi akhlakul karimah. Dan misinya, yang pertama menyiapkan siswa dan siswi untuk dapat bekerja sesuai minat, bakat, dan kemampuan serta keterampilan. Nah, jadi menciptakan menciptakan siswa dan siswi itu untuk dapat bekerja sesuai minat, bakat, beserta kemampuannya. Nah, yang kedua, menyiapkan siswa dan siswi untuk dapat memahami dan melaksanakan ajaran agama dengan baik dan benar. Nah, sesuai dengan namanya SMK Al-Fajar, SMK yang berbasis pondok pesantren, yaitu nanti diajarkan tentang bagaimana cara beragama Islam dengan baik dan benar. Itu nanti diajarkan dari pertama masuk sampai nanti mau lulus sekolah. Nah, yang ketiga, melatih siswa dan siswi dalam menumbuhkan semangat dalam berwirausaha. Nah, jadi bukan cuma di pendidikan kejuruannya saja, tapi dilaksanakan untuk menumbuhkan minat dan bakat siswa untuk berwirausaha. Berwirausaha itu seperti apa? Nah, berwirausaha itu banyak contohnya. Misalkan kita membuat sebuah produk, walaupun itu bukan sesuai jurusannya, nah itu sesuai minatnya di apa, nanti diarahkan. Nah, tentunya dengan memakai materi-materi yang sudah diajarkan oleh para bapak ibu guru. Yang di akuntansi tentang apa, kemudian yang di TKJ itu tentang apa. Nah, itu nanti ditumbuhkan rasa semangat berwirausahanya. Nanti ada prakteknya juga. Dan yang selanjutnya, melatih siswa dan siswi untuk menjadi tenaga ahli yang berkualitas, cerdas, dan kompetitif. Ya, jadi selain ditumbuhkan rasa semangat untuk berwirausaha, ditumbuhkan juga dengan kualitasnya, kualitas tentang pelajarannya, tentang materinya, tentang kompetensinya. Jadi bisa bersaing di dunia luar sana, di dunia kerja dan sebagainya. Kemudian ada pun program studi. Ya, program studi di SMK Al-Fajar itu ada dua. Yang pertama bisnis dan manajemen. Yang keduanya di teknologi informasi dan komunikasi. Ya, di bisnis dan manajemennya itu ada yang diambil itu di jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, itu yang disebut akuntansi dan keuangan lembaga. Nanti yang masuk ke akuntansi bisa belajar tentang bisnis, kemudian perhitungan-perhitungan yang lainnya. Kemudian yang teknologi informasi dan komunikasi itu SMK Al-Fajar mengambilnya di jurusan teknik komputer dan jaringan. Nah, di teknik komputer jaringan itu berisi tentang bukan hanya komputer saja, tapi
mungkin ada sedikit tentang akuntansinya juga. Ya, jadi melingkup ada banyak. Salah satunya saling berkaitan dengan akuntansi juga berkaitan dengan TKJ. Nah, kemudian, ini yang mungkin ditunggu-tunggu sama adik-adik semua ya, tentang kegiatan yang ada di SMK Al-Fajar. Nah, kegiatan yang ada di SMK Al-Fajar ini ada banyak ya. Yang pertama, kegiatan intrakurikuler. Nah, seperti di sekolah-sekolah asal adik-adik semua dari MTS atau SMP, itu kan pasti ada. Nah, itu namanya OSIS, organisasi intrasekolah. Kemudian kegiatan ekstrakurikulernya, nah yang pertama ada ROHIS. ROHIS itu apa? Nah, ROHIS itu adalah rohani Islam, atau yang familiarnya itu kegiatan tentang keagamaan. Biasanya itu bikin acara ziarah, kemudian ada acara-acara PHBI. Nah, itu yang nanti yang ngurusin para pengurus ROHIS. Kemudian ada pramuka. Ya, di pramuka ya sama seperti yang adik-adik dulu sekolah di MTS atau SMP, itu kan ada pramukanya. Nah, ini berarti lanjutannya dari SMP atau MTS. Itu lanjut naik ke jenjang ke tingkat lebih tingginya pramuka, yang namanya itu apa namanya, penegak ya, pramuka penegak. Kemudian kegiatan selanjutnya itu ada olahraga. Nah, olahraga ini biasanya kita aktif ketika dulu waktu sebelum pandemi itu rutin voli, basket, kemudian lari muter-muter daerah sini ya, itu di olahraganya. Kemudian ada futsal juga. Futsal itu biasanya rutin. Ya, untuk tahun ini tahun 2021 itu akan mengadakan yang sedang semangatnya ya, itu kan ada bulu tangkis. Nah, karena olahraganya itu di dalam ruangan. Kemudian ada tenis meja. Nanti bisa juga futsal juga diadakan lagi. Nah, itu untuk kegiatan dari SMK Al-Fajar itu seperti itu. Nah, kemudian mungkin di pondok pesantren juga ada kegiatan lain. Nah, di pondok pesantren Al-Fajar Babakan Lebak Siuk itu ada silatnya. Nah, silatnya itu digabung sama SMK dan SMP-nya. Nah, kemudian ada perkenalan dari Bapak Ibu guru ya. Nah, berikut daftar-daftar Bapak Ibu guru SMK Al-Fajar. Nah, bisa disimak di sini.
siswi SMK Al-Fajar Lepasmu semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, di masa pandemi seperti ini, apalagi virus corona ini banyak banget, mulai banyak, dan di sini juga lagi ada pembatasan ya. Jadi benar-benar mengurangi aktivitas kita nih di luar maupun di dalam ya, semuanya dibatasi, terutama dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, adik-adik siswa-siswi SMK Al-Fajar Lepasmu ini kan lagi ingin menjajaki dunia sekolah menengah atas ya, sekolah menengah kejuruan di SMK, tapi susah gitu karena seperti ini gitu keadaannya. Tapi dengan adanya pembatasan kayak gini menyebabkan kita belajarnya juga daring, tapi kebanyakan siswa itu malas dalam pembelajaran daring. Katanya susah konsentrasi, terus bikin kuota habis, bosen di rumah terus, yang akhirnya menyebabkan aktivitasnya itu jadi monoton kayak gitu-gitu aja. Yang tadinya belajar itu asik, banyak teman-teman dan sebagainya, jadi ngerasa sendirian gitu di rumah, terus akhirnya bosen gitu. Kayak akhirnya juga tugas-tugasnya juga terbengkalai. Nah, kalau dibiarin kayak gitu aja, malah semangatnya itu menurun gitu. Kalau dibiarin kayak gitu aja tuh semangatnya malah menurun, terus jadi semakin jenuh, belajarnya juga semakin nggak semangat, terus juga stres karena pembelajaran. Nah, terus gimana caranya supaya kita itu dalam masa-masa kayak gini itu semangat belajar, semangat berprestasi, apalagi ini murid-murid baru yang yang harusnya bisa meningkatkan lagi gitu semangat belajarnya. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah memotivasi diri sendiri. Nah, memotivasi diri sendiri itu kayak gimana sih? Tanamkan dulu nih dalam diri kita sendiri kalau misalkan kita itu sekolah tujuannya buat apa, mencapai cita-cita. Nah, kalau misalkan kita nggak menanamkan itu dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri itu susah. Makanya kita tanamkan dulu semangat belajar kita, sekolah buat apa, jangan karena daring terus akhirnya menghambat, juga enggak kayak gitu. Terus juga kondisikan tempat belajar. Kalau di rumah nih terutama kalau daring itu kan selalu berhadapan sama laptop, komputer ataupun handphone ya. Nah, itu tuh kondisikan dulu tempatnya itu harus yang benar-benar nyaman untuk kalian belajar, terutama dalam posisi duduk. Posisi duduk tuh mempengaruhi banget. Kalau misalkan kita duduknya leha-leha, itu jadi malas jatuhnya. Tapi kita posisi duduknya semangat yang benar. Terus membuat jadwal belajar. Nah, kalau misalkan membuat jadwal belajar itu karena kita di rumah terus. Nah, kita wajib buat jadwal belajar biar nggak kecampur sama main. Biasanya kan kalau kita belajarnya pakai handphone, itu kan kadang handphone kan buat main game dan sebagainya. Nah, itu tuh diminimalisir dulu dengan adanya jadwal belajar. Terus jangan malu bertanya. Kalau misalkan dari itu kan biasanya kurang konsentrasi, nggak paham sama apa yang dijelasin sama guru kan, yang seharusnya kita bisa langsung bertatap muka kalau di sekolah. Tapi kalau misalkan dari itu kan kita terbatas, jadi jangan malu nanya sama guru atau chat langsung atau pokoknya langsung nanya sama guru. Jangan nggak tahu, nggak paham tapi diem aja, terus akhirnya juga nggak bagus buat kita. Terus yang penting jaga kesehatan di rumah, selalu menerapkan protokol kesehatan, terus atur waktu juga, terus kenali gaya belajar kalian juga. Kalau misalkan gaya belajarnya kalau ada biasanya yang belajarnya memang harus fokus, diem kayak gitu juga ada, tapi ada yang sambil dengerin musik atau sambil melakukan hal lain, itu biasanya justru ada yang nyangkut di otak kayak gitu. Terus dan tidak stres sih. Terus biasanya sediakan menghibur diri sendiri. Jadi kalau misalkan tugas lagi numpuk, biasanya kalau dari itu kan kebanyakan memang tugasnya numpuk. Nah, itu tugas numpuk itu dikerjakan, jangan sampai besoknya deadline langsung dikerjakan juga. Dan itu disediakan dulu tempat buat kita merefleksikan diri kita dulu, merefleksikan diri kita dulu. Kalau misalkan kita dengerin musik dulu, itu buat kita akhirnya konsentrasi lagi, ya kenapa enggak gitu. Jadi sediakan waktu untuk menghibur diri kita sendiri, jangan sampai stres karena tugasnya banyak terus akhirnya malah
menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, terus cuci tangan, dan selalu jaga jarak dan kurangi mobilitas juga sama orang lain. Itu aja pesan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.